tanggung jawab kita bersama, karena kita sudah sangat menyadari bahwa jalanan demokrasi yang tidak sehat ini tidak akan melahirkan pemimpin yang baik. Jelas ya, karena siapa yang menang sekarang kan bahasanya adalah siapa yang modalnya besar gitu ya. Kita melihat pilkada di mana saja ya, termasuk di Kudus itu tidak bisa dilepaskan dari permasalahan klasik ya, bahwa seperti di Indonesia ya, bahwa demokrasi itu selalu berbarengan dengan politik. Nah, inilah yang kemudian menjadi permasalahan laten yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana kita memecahkan permasalahan ini ya, karena sepanjang demokrasi itu diwarnai dengan politik uang, akan selalu lahir demokrasi yang tidak sehat. Ya, kenapa? Karena politik uang itu kemudian diikuti dengan biaya politik yang tinggi. Biaya politik yang tinggi itulah kemudian banyak terkait dengan tindak pidana korupsi gitu ya, tindak pidana korupsi. Nah, ya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, karena begini, kalau kita lihat dari sistem yang diawali dengan pengaturan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilu Gubernur, Bupati, Wali Kota ini sebetulnya sudah baik. Secara normatif sudah tegas, ada pasal-pasal yang melarang tentang adanya politik uang. Hanya saja karena undang-undang itu merupakan produk politik, di dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota itu ada penjelasan pasal yang membedakan antara politik uang dan biaya politik. Sebetulnya secara normatif perbedaan antara politik uang dengan biaya politik itu sudah jelas perbedaannya. Tapi kemudian di dalam praktek politik uang itu, antara politik uang dan biaya politik itu yang dijumbuhkan gitu ya dalam prakteknya. Misalnya bagaimana cara memberikannya dan sebagainya ya. Sehingga kemudian walaupun itu esensinya politik uang, tapi kemudian pelaku kontestasi ini mengatakan itu bukan politik uang tapi biaya politik. Nah, ini cara perumusan itu yang mungkin membuat kabur gitu ya. Inilah yang kemudian menjadi penyebab penegakan undang-undang hukum pemilu, undang-undang pemilu ya, dalam hal ini adalah pilkada itu menjadi tidak tegas gitu ya, terkesan tidak tegas karena dari aturannya sendiri begitu. Kemudian ketidaktegasan penegakan undang-undang pemilu dalam rangka pemberantasan politik uang itu juga didukung oleh masyarakat, sehingga kalau kemudian penegakan ini terlalu ketat justru dipandang merugikan masyarakat ya, yang menikmati ya secara real gitu ya, menikmati politik uang. Pertanyaannya adalah bagaimana sih kita entah itu programnya bagaimana, kalau kita melihat ini masalah demokrasi dan politik uang itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi ini karena bersifat negatif gitu ya, maka seharusnya ada satu pemikiran bagaimana kita mengatasi masalah
demokrasi yang tidak sehat ini? Apakah mungkin dari edukasi masyarakatnya? Apakah dari pembangunan sistemnya? Apakah kita dari sistem dari calon pemimpin yang bisa menjual dalam arti bahwa keberadaan pemimpin di suatu daerah itu bisa dirasakan masyarakat luas sebagai upaya untuk betul-betul dirasakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang saya kira menjadi permasalahan kompleks tentang bagaimana kita membangun sistem demokrasi yang sehat gitu ya. Saya kira menjadi tanggung jawab kita bersama karena kita sudah sangat menyadari bahwa jalanan demokrasi yang tidak sehat ini tidak akan melahirkan pemimpin yang baik. Jelas ya, karena siapa yang menang sekarang kan bahasanya adalah siapa yang modalnya besar gitu ya. Artinya bahwa nanti dengan demokrasi yang selalu dibayangi dengan politik uang itu tidak akan melahirkan pemimpin yang ideal. Karena yang bisa kita lakukan ya, justru kesadaran masyarakat gitu ya. Kesadaran masyarakat. Walaupun ini juga susah juga ya. Tadi bisa dikatakan jangan-jangan betul ada pendapat orang yang mengatakan bahwa demokrasi itu hanya cocok diterapkan di negara yang maju, yang sejahtera. Yang belum cocok, belum bisa diterapkan pada di negara yang kita masih menghadapi permasalahan kesejahteraan. Ya, itu yang membuat rumitnya demokrasi yang akhirnya kita dari perguruan tinggi hanya bisa memberikan seruan moral. Ya. Mari kita hindari politik uang, ya, harapannya yang bisa melahirkan pemimpin yang ideal. Pemimpin yang ideal itu yang bagaimana? Pemimpin yang bisa mengantarkan kesejahteraan masyarakat. Tapi antara tiga hal ini memulainya dari mana memang kembali lagi pada kita dihadapkan pada permasalahan pembenahan demokrasi yang rumit gitu. Pak, ini kan ada wacana juga untuk pemilihan bupati, gubernur kan kembali ke DPRD itu, kalau jenengan sendiri bagaimana? Ya itu sebetulnya kalau menurut saya memindahkan permasalahan saja. Perbedaan permasalahan saja dari politik uang ke masyarakat luas kepada politik uang ke anggota DPR. Itu ini sepanjang gitu ya, sepanjang demokrasi kita belum terbangun secara baik, secara sehat, maka ide semacam itu bukan alternatif pemecahan yang baik. Kalau jenengan setuju nggak sih Pak kalau politik uang atau yang diberikan pada masyarakat itu sebagai kompensasi mereka libur kerja, itu setuju nggak Pak? Ya itulah yang kemudian jadi ini ya, tadi yang dikaburkan dalam praktek gitu ya, dikaburkan dalam praktek antara politik uang dengan biaya politik. Itu diberikan kepada para calon, kepada masyarakat dipandang sebagai kompensasi gitu ya, karena mereka tidak bekerja dalam satu hari. Tapi kemudian itu kan hanya alasan ya. Esensinya kan tetap secara hakikat itu kan tetap sebetulnya politik uang. Inilah yang tadi kita sebutkan dari awal ya, bahwa pengaturan di dalam undang-undang sendiri itu memang mengaburkan antara politik uang dengan biaya politik. Ini yang kemudian menjadi faktor ya, penegakan hukum pemilu itu menjadi tidak tegas gitu ya, tidak tegas karena memang kabur dari pengaturannya, masyarakatnya membutuhkan ya, jadi ini kan berkelindan gitu ya, berkelindan antara pengaturan yang tidak tegas, masyarakat yang masih membutuhkan politik uang dan sebagainya itu. Ya ini kata-kata Pak Amin Rais sebagai Ketua MPR pada waktu itu kan memang ada betulnya ya. Ya kalau sekarang sudah masuk ke presidensi, kalau dulu yang disogok adalah anggota DPR, sekarang sogoklah rakyat. Sogoklah rakyat gitu ya. Inilah yang kemudian berpengaruh terhadap pilihan rakyat. Rakyat akan memilih politik uang yang lebih besar. Akhirnya dengan politik uang akan melahirkan ya pemimpin yang tidak ideal tadi. Jadi dalam bahasa teori memang demokrasi itu adalah sistem terjelek setelah autokrasi gitu ya.
Jadi bagaimana sebetulnya kita bisa mengembangkan demokrasi yang lebih sehat, ya, yang lebih baik, itu sebetulnya tergantung bagaimana sih kita, gitu ya, bagaimana kita.